Kemerdekaan dari Papua selalu menjadi isu hangat di negeri ini. Dari banyaknya kelompok yang berjuang terkait isu tersebut adalah organisasi Papua Merdeka atau OPM yang menjadi terdepan. Kali ini kita akan mengupas tuntas organisasi yang dianggap gerakan separatis oleh pemerintah. Awal kemunculan. Sejarah berdirinya OPM bermula pada tahun 1961, di mana pada saat itu sisa-sisa pemerintahan Hindia Belanda mempersiapkan kolonialisasi Papua. Pada April 1961 dibentuk New Guinea Council sebagai katalis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat Papua. Tidak tinggal diam, pemerintah Indonesia merasa berhak atas seluruh eks-wilayah Belanda, termasuk Papua. Pada 19 Desember 1961, operasi Trikora ditempuh pemerintah Indonesia untuk merebut Papua. Karena operasi militer tersebut, pemerintah Amerika Serikat menginisiasi perjanjian New York Agreement pada tahun 1962 untuk mengakhiri konflik Indonesia-Papua. Tokoh penggerak. Pada tahun 1963 diketahui otoritas UNTEA melimpahkan Papua kepada Indonesia. Bersama dikeluarkannya Dekret Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963 tentang integrasi seluruh wilayah Papua ke dalam NKRI. Kebijakan itu otomatis membuat hak-hak dan aktivitas politik Papua berada di bawah kontrol Indonesia. Karena aturan politik dan kontrol militer yang ketat menimbulkan perlawanan rakyat Papua kepada otoritas Indonesia. Dan gerakan itulah yang menjadi awal mula dari OPM. Adriana Elizabeth, peneliti kajian Papua pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengatakan, gerakan pro kemerdekaan di Papua merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia. Seperti yang dikutip di BBC Indonesia, kekerasan yang terjadi sudah pasti adalah ekses. Tapi target sasarannya memang TNI. Yang dibayangkan mereka selama ini, kehadiran negara dalam sosok TNI itu penuh dengan represivitas. Itu sebuah akumulasi ingatan dan akar persoalannya di situ. Kalangan akademisi menilai penyelesaian konflik di Papua mendesak untuk segera dilakukan. Faktanya saat ini, konflik Papua sudah mengambil bentuk kekerasan dan memakan banyak korban jiwa. Beberapa kali Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Papua. Dari sisi pembangunan infrastruktur dan ekonomi, di Papua pun mulai berjalan. Namun, Neles melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum menjadi solusi dalam menyelesaikan penyelesaian di Papua. Menurut dia, pemerintah belum menyentuh akar persoalan masyarakat di Papua. Hal tersebut terlihat dari terus munculnya kelompok yang menginginkan Papua merdeka. Peristiwa kekerasan dan diskriminasi masih terus terjadi di Papua. Bahkan juga menimpa orang Papua di beberapa daerah lainnya.